Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang menjadi pendengar dan menjadi peserta pada malam hari ini, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan pengajian secara rutin, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang nantinya akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin membaca daripada kitab Ahlul Bid'ah Hasanah, yang mana kitab ini adalah merupakan satu kitab yang tipis, akan tetapi kitab ini sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin, terutama dalam rangka memperkuat akidah, memperkuat daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab atau buku Ahlul Bid'ah Hasanah. Kitab Ahlul Bid'ah Hasanah ini adalah satu kitab yang tipis, ya, terdiri dari 2 jilid. Nah, yang saya baca pada malam hari ini adalah jilid yang pertama, yaitu terdiri atas 146 halaman. Nah, jadi tipis saja, 146 halaman, tidak tebal. Akan tetapi meskipun tipis, yang penting ini ilmu, ya. Kita tidak usah, dan saya pun juga menyadari, ya, akan daripada kemampuan saya juga kita tidak perlu. Memang kitab-kitab yang membahas tentang kesesatan Wahabi ini banyak sekali, ya, seperti misalkan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya. Bahkan kitab-kitab yang lain, ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, luar biasa. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana kitab ini sangat tebal, membahas tentang kefahaman-kefahaman mafahim yajibu antusahah, kepahaman-kepahaman atau pemahaman-pemahaman umat Islam yang wajib dibenarkan atau diperbetulkan, ya. Maksudnya adalah pemahaman-pemahaman orang-orang Wahabi, gitu, ya, terhadap ajaran Islam, yang mana mereka memahami ajaran Islam ini secara sempit, ya, memahami dinul Islam, memahami ajaran Islam ini secara sempit, secara tekstual. Dan dulu ketika kita belajar di pondok-pondok pesantren, ada kaidah dikatakan jumud dan nusus dolalatan fiddin, ya. Jadi kalau kita jumud di dalam nas, tekstual, terlalu tekstual di dalam nas, apa-apa saja yang tertulis di dalam teks nas, Quran dan hadis kita ambil secara zahirnya, secara lahiriahnya, maka itu memiliki berdampak pada dolalatun fiddin. Kita akan tersesat di dalam agama. Ini adalah satu warning, satu peringatan daripada para ulama kita agar kita tidak memahami Islam, agama secara tekstual, agar kita tidak memahami nas-nas, baik itu di dalam Al-Quran, baik ataupun di dalam Al-Hadis, terutama nas-nas yang mutasyabihat
itu jangan sampai kita uh, tafsirkan secara literal, secara tekstual, maka justru kita akan tersesat. Apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kemudian kita tafsirkan secara tekstual, maka itu akan menjerumuskan kita kepada tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk dan tajsim dan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai membaca pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Noval bin Ahmad Al-Idrus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmati adada ma fi ilmillahi salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, beliau ya mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini memang satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kullu amalin, setiap amal perbuatan, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka amal itu terputus berkahnya. Yang dimaksud dengan putus itu adalah berkahnya, ya. Jadi kalau kita makan tanpa bismillah, putus berkahnya, ya kan? Kalau kita minum tanpa bismillah, putuslah berkahnya, ya. Baik, jadi ketika amal-amal ibadah itu kita tanpa kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta, maka amal itu terputus berkahnya. Kameranya mati. Kameranya mati. Hanyar ya? Baru aja. Nih lagi diperbaiki sebentar, ada. Saya tidak terlalu pandai di memperbaiki kamera. Oke, sambil memperbaiki kamera kita lanjut. Jadi kalau kita beramal tanpa kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berkahnya itu terputus. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sudah jelas ini gambarnya ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya, tiada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian Ustadz Noval mengawalinya dengan seperti ini. Pembaca yang budiman, majelis maulid, majelis salawat, majelis yasinan, majelis ziarah kubur, tabaruk, ya, mengambil berkah kepada orang-orang saleh adalah merupakan satu amalan yang mendarah daging di Nusantara ini. Artinya memang amal-amal seperti ini biasalah dilakukan di negara kita gitu kan. Tahlil, tawasul, tabaruk, istighasah dan sebagainya, ini adalah merupakan satu amalan yang biasa kita kerjakan, yang biasa kita lakukan di Indonesia. Dan ini sudah sejak lama kita mengerjakan amalan ini, ya. Sejak salafus soleh, sejak para ulama-ulama itu sudah sejak lama kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Amalan tersebut diwariskan oleh para ulama dan kaum salehin yang dikenal luas ilmunya dan kemuliaan akhlaknya. Ini penting. Jadi ulama-ulama yang memperbolehkan tawasul, tabaruk, tahlil, istighasah, ini yang memperbolehkan, ini adalah para ulama-ulama yang alim, yang luas ilmunya. Nah, berbeda yang membid'ahkan. Yang membid'ahkan nih adalah kelompok-kelompok salafi wahabi. Kelompok-kelompok salafi wahabi yang mana ya ilmu mereka itu sangat sempit gitu loh, ya. Sangat-sangat sempit. Hafalnya cuma kullu bid'atin dolalah doang gitu, ya. Jadi sangat-sangat sempit. Mereka tidak mengerti nahwu saraf, mereka tidak mengerti kaidah-kaidah fikih. Saya debat dengan orang-orang salafi wahabi itu di Facebook, saya santai saja itu.
ada seorang salafi berkata begini, kami mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam langsung dari Quran dan hadis. Kata mereka begitu. Tidak perlu melewati kitab-kitab fikih. Karena kitab-kitab fikih itu karangan para ulama. Dan ulama pun tidak maksum. Ulama pun bisa terjerumus kepada kesalahan dan kealfaan. Oke, saya bilang begitu, boleh lah. Tapi pertanyaannya, saudara tadi mengatakan bahwa saudara mempelajari Islam langsung dari Quran dan hadis. Kata beliau, iya. Saya mempelajari Islam dari Quran dan hadis secara langsung. Kata dia. Oke. Baik, pertanyaannya adalah, kalau saudara mengambil ajaran Islam langsung daripada Quran dan hadis, saya tanya satu saja. Saya tanya satu sama dia. Apa yang dimaksud dengan nasikh dan mansukh? Coba saudara jelaskan, apa yang saudara pahami tentang nasikh dan mansukh? Karena syarat untuk kita memahami Al-Quran, kita harus mengerti dulu, yaitu nasikh dan mansukh. Ini paham nggak nasikh dan mansukh? Akhirnya dia nggak paham. Dia tidak bisa menjelaskan. Dia bilang begini, walaupun kami tidak mengerti nasikh dan mansukh, tetapi kami berpegang kepada kebenaran. Wah, suara kada muncul. Ya. Suaranya, halo? Mau nggak suaranya, Kak? Oh, mau ya, mau. Oke. Kayak pacaran nyarinya. Intinya aja, ini perkenalkan kemudian. Oh, gitu. Halo, ini jelas ya? Oke. Oke, nah berarti saya harus begini. Jadi, begitu ditanya, apa itu nasi mansuh? Apa yang maksud nasi mansuh? Dia bilang dia nggak tahu. Saya nggak tahu nasi mansuh itu apa. Lah, terus saya bilang, Anda itu nasi mansuh aja nggak tahu. Gimana Anda bisa memahami Al-Quran dan hadis? Maka orang Wahabi itu berkata, meskipun kami tidak mengerti apa itu nasi dan mansuh, tetapi yang penting kami berada pada pemahaman yang benar. Wah, ini bodoh banget Wahabi ini. Ya, ini bodoh luar biasa ini ya, akut. Nah, ini nauzubillah min dzalik ya. Oke, baik. Nah, ini kan yang mengharamkannya begini-begini orangnya, yang nggak ngerti hadis, yang nggak ngerti kaidah-kaidah fikih, yang mengatakan setahu saya rukun wudhu ada dua, begitu-begitu orangnya. Rukun wudhu ada dua. Terus apalagi tai kucing, kotoran kucing tidak najis. Masya Allah. Ya, ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita tidak sejumut Wahabi di dalam memahami persoalan. Berdalih ingin mengembalikan umat ke ajaran yang benar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sekelompok orang ini telah berani menyatakan bahwa amalan yang diwarisi oleh para ulama terdahulu sebagai amalan bid'ah, sesat dan masuk neraka. Seakan-akan hanyalah mereka yang paham Quran dan Sunnah, dan seakan-akan surga hanyalah milik mereka. Masya Allah. Ya, betul ya, Wahabi ini lah. Mereka sudah mengkapling surga gitu ya. Di mana aja Wahabi ini buat masalah, mengkapling surga kami, ya hanya mereka yang benar begitu ya. Yang ahli maulid itu ahli bid'ah. Oh. Maulid bid'ah. Coba kalau kita pikir, kalau mereka membid'ahkan maulid, itu yang paling pertama masuk neraka, itu pasti yang penceramah itu. Penceramah maulid itu pertama kali masuk neraka. Yang kedua, yang makan 2 piring. Nah, itu. Yang ketiga, yang menabuh terbang itu. Masya Allah. Nah, lalu mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berzikir berjamaah dengan suara keras seperti kita ini kan zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian orang-orang yang ziarah kubur, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyelenggarakan tahlilan adalah ahli bid'ah. Mudah sekali mereka mengklaim sebagai ahli bid'ah. Nah, ini apa ya, bodohnya Wahabi itu ya. Mereka itu kan begini, orang yang ziarah kubur, mereka katakan nyembah kubur. Pak Andi Idrus, Pak Andi dari mana? Dari Banjarmasin. Saya dulu waktu di kota
Di sana waktu saya kuliah di sana, saya pernah masuk ke dalam sebuah masjid. Kemudian di masjid itu ada seorang khatib yang sedang berkhutbah. Lalu khatib itu mengatakan, ikhwatal iman, a'azakumullah. Oh, gitu kan, gaya orang sebelah tuh begitu. Kalau dia khutbah tuh begitu. Sungguh sangat miris sekali, kata dia, bahwa banyak sekali di antara kaum muslimin kita yang menjadi ubadul kubur, penyembah kubur. Saya bingung, kapan ada orang nyembah kubur di tempat kita ini? Jadi ternyata orang ziarah kubur, dia anggap nyembah kubur. Bahkan saya punya teman, dia bilang begini, kamu itu nyembah kubur. Loh, buktinya mana? Itu kamu berdoa menghadap ke kubur. La ilaha illallah. Kalau masalah berdoa menghadap ke kubur langsung saya diklaim sebagai menyembah kubur, akankah saudara-saudara sekalian, kita yang berdoa menghadap Ka'bah akan dikatakan sebagai penyembah Ka'bah? Nah, ini kan logika yang aneh ini. Logika yang tidak pas, logika yang tidak jelas dan tidak jernih dalam berpikir. Ya. Nah, itu salah satu sempitnya pemikiran Wahabi. Karena itu guru saya pernah bilang, Ustaz Engku Ahmad Fazil, dalam ceramah beliau, saya mengaji kepada beliau, istifadah kepada beliau secara online, ya, tapi sekarang ya mungkin saja Ustaz Engku Ahmad Fazil itu dari Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin Bapak Ibu bingung, ini gimana ini Ervin dari Kalimantan Selatan kok ngaji sama orang Malaysia? Iyalah, sekarang Bapak Ibu yang dari jauh aja bisa ngaji di sini sama kita, kan sekarang ada kemajuan teknologi. Nah, guru saya Ustaz Muhammad Fazil beliau mengatakan, kalau Anda menjadi Wahabi, konsekuensi yang terbesar akan Anda rasakan adalah otak Anda itu akan menjadi sempit. Otak Anda itu akan menjadi jumud. Itu. Meskipun Anda alim, meskipun nantinya banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Anda kuasai, tapi konsekuensi daripada doktrin Wahabi itu adalah membuat otak Anda menjadi jumud dan sempit di dalam berpikir. Ini saudara, kita harus paham. Buktinya apa? Itu tadi. Kita ziarah kubur, lantaran kita berdoa menghadap kubur, diklaim sebagai penyembah kubur. Nah, ini luar biasanya mereka ini. Nah, nanti kita akan buka, kita akan singkat, kita akan buktikan dalil-dalilnya. Nah, alhamdulillah, saya sangat bangga sekali Mas Andri bersedia untuk merekam ini dan insya Allah diupload di Laskar Aswaja. Nanti insya Allah kita akan laksanakan secara rutin pengajian seperti ini dan mudah-mudahan nanti kita akan buat uploadan yang berseri ya. Ini untuk malam ini seri 1 dahulu. Baik. Kita selesaikan pengantar. Oleh karena itu melalui buku ini kami akan buktikan, kata beliau, bahwa mereka yang melaksanakan tadi tawasul, tabaruk, ziarah kubur, menyelenggarakan tahlilan dan sebagainya adalah dalam rangka mengamalkan ajaran kaum saleh yang terdahulu, dan mereka adalah bukan orang-orang yang sesat, bukan orang yang sesat. Justru kita yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan ahlul bid'ah dolalah, akan tetapi mereka adalah ahlul bid'ah hasanah, ahli bid'ah yang baik. Oleh karena itu, melalui buku ini kami akan buktikan bahwa ahlul bid'ah hasanah adalah justru orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, buku ini tentunya, kata beliau, belum menjelaskan semua amalan para wali. Karena itu amalan kita butuh diamalkan oleh para wali-wali Allah. Dan insya Allah akan beliau lanjutkan pada buku selanjutnya, yaitu Ahlul Bid'ah Hasanah 2. Nah, kemudian beliau dengan tawaduknya, kan hadis Nabi mengatakan, man tawadda'a rafa'allahu, barang siapa yang tawaduk, barang siapa yang merendahkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Maka beliau pun dengan tawaduknya, ya, beliau mengatakan bahwa buku ini tidak menjelaskan semua. Buku ini hanya menjelaskan sebagian. Kemudian tidak ada gading yang tak retak. Maka beliau siap menerima kritik dan saran. Nah,
kritik dan saran dari pembaca yang budiman, ia akan agar buku ini memang betul-betul memberikan manfaat, baik itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat, ya. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Kerendahan hati beliau yang mengatakan bahwa tidak ada gading yang tak retak, ya. Pasti ada kesalahan, ada kekhilafan dan sebagainya, begitu ya. Ya ini sama seperti Imam Syafi'i yang mengatakan iza sahha hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, maka hadis itu adalah mazhab saya. Imam Syafi'i berkata demikian dalam rangka tawaduk, rendah diri. Bukan menyuruh kita gitu ya membanding pendapat Imam Syafi'i dengan hadis yang sahih, bukan. Mana ada kita ini seapa kita ini kalau kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i, bagaimana? Tidak seapa-apanya. Imam Syafi'i itu kan hafal 800.000 hadis. Gitu kan? Beliau mujtahid mutlak. Kita ini berapa hadis hafal? Qul bi'atin dolalah. Innama a'malu binniyat. Man sana fi Islam sunnatan hasanah. Gitu-gitu doang. Imam Bukhari aja sudah 100.000 hadis yang beliau hafalkan. Ya kan? Yang beliau tulis dalam sahihnya itu hanya 7.000 hadis. Jadi ada sekitar 92 sampai 93.000 hadis yang tidak yang ada pada dada beliau namun tidak dibukukan atau tidak terdokumentasikan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini satu hal yang sangat kita prihatinkan berkaitan dengan kondisi yang dialami daripada ikhwan kita dari kalangan Salafi dan juga Wahabi. Baik. Oke, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama yaitu berkaitan tentang bid'ah, ya. Mungkin hari ini sampai halaman ke 11 dari buku ini ya. Saya hanya sampai kepada pengertian saja supaya kita bisa memahami definisi bid'ah itu seperti apa. Karena orang-orang Wahabi mengatakan bahwa setiap yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah. Mereka mendefinisikan bid'ah itu seperti itu. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Itu bid'ah. This is bid'ah. Nah, itu definisi yang keliru. Orang-orang Salafi Wahabi itu mereka mendefinisikan bid'ah secara keliru. Nah, maka kita harus at-tamasuk bil Quran wa sunnah ala manhaji salafi ummah. Kita harus memahami daripada Al-Quran dan sunnah menurut manhaj salafnya umat. Baik. Kita mulai ke materi yang disampaikan oleh Ustaz Noval bin Ahmad Al-Idrus. Dewasa ini kita sering mendengar atau membaca pernyataan sekelompok orang yang menyatakan kesesatan amalan-amalan ulama salaf seperti tahlilan, maulid, salawatan, yasinan, dan seterusnya. Ya, bermodalkan kata bid'ah, gitu kan? Bid'ah salawat. Tahlil boleh, tahlilan bid'ah. Hanya ada tambahan akhiran an, itu jadi bid'ah. Nah, itu kan itu otak apa itu? Ya kan? Jadi mereka itu mengatakan bid'ah, ya, yang paling ekstrim di kalangan Wahabi itu mereka mengatakan kafir, takfir, istihlalu dam, sampai pada menghalalkan darah. Ini Wahabi ekstrim. Nah, yang agak bawah dikit dia mengatakan bid'ah. Yang agak bawah dikit lagi dia mengatakan sesat, ya, sesat atau yang paling lembut, Wahabi yang lembut, dia mengatakan tidak ada tuntunannya. Itu. Tahlilan enggak mau tahlilan. Kenapa? Tidak ada tuntunannya. Itu yang Wahabi paling ini. Itu yang paling lembut. Tapi sebetulnya sama-sama mengingkari, sama-sama menyalahkan, hanya saja cara mereka yang berbeda-beda. Atau mereka mengatakan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berani menyatakan bahwa muslim yang lain itu sesat sebagai calon penghuni neraka. Seolah-olah kunci pintu neraka itu mereka yang pegang. Seolah-olah mereka itu berperan sebagai malaikat Malik, penjaga neraka gitu ya, asisten malaikat Malik itu orang-orang Wahabi ini kayaknya.
Nah, karena mereka yang meneraka-nerakakan kita, membidah-bidahkan kita, meneraka-nerakakan kita. Mereka itu kerjaan mereka. Ya kan? Kalau neraka gitu. Apalagi yang pengajian gini. Mereka kan mengatakan bahwa kami ini orang-orang salafi ini adalah orang-orang salafi ini adalah pengikut sunnah. Ustadz sunnah. Ustadznya ustadz sunnah. Perumahan sunnah. Laundry sunnah. Motor sunnah. Wah, berarti motor kita motor bid'ah. Kayak saya ini, apalagi ustadz bid'ah lah ini. Dari kita semua ini pengajian bid'ah. Ikutlah kepada pengajian sunnah. Ngaji sunnah doang, nggak ngaji wajib. Nah, itu kan. Jadi asisten malaikat Malik mereka ini. Bahkan di antara mereka, dengan lancang mengatakan, jangan ikutin ulama, jangan ikutin kiai, kamu pasti akan sesat. Ini bingung juga. Emangnya dia pikir ulama itu berhujah mengambil kitab apa? Dikira mereka ulama itu berhujah mungkin lihat-lihat plafon gitu, lihat apa langit-langit rumah, begini hukumnya. Ya, mungkin begitu. Padahal ulama berhujah ya juga dengan menggunakan Quran dan hadis. Istinbat dan istidlalnya menggunakan Quran dan hadis. Dan dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih. Cukup ikuti Quran dan sunnah, kamu pasti akan selamat. Kita sepakat. Ya memang kalau kita mengikuti Quran dan sunnah, ya itu memang sepakat. Pasti akan selamat. Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran dan sunnah? Bagaimana cara kita memahami Quran dan sunnah? Apakah kita memahami Quran dan sunnah itu dengan akal kita? Hati-hati, man fassara Quran bira'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, kata Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah dia bersiap-siap mengambil tempatnya di dalam neraka. Hati-hati. Hati-hati kita. Jadi jangan sok-sokan. Jangan. Saya kembali kepada Quran dan ujung-ujungnya kembali kepada terjemahannya. Quran terjemah. Ya Allah. Nah, itu. Ya kan? Akhirnya dibodohin tuh. Ar-Rahman alal ars istawa. Allah yang Maha Rahman yang bersemayam di atas arsy. Istawa itu kalimat yang ihtimal atau kalimat yang memiliki banyak makna. Kalimat yang memiliki banyak makna. Kalimat yang sifatnya mustarakah, memiliki banyak makna. Sekurang-kurangnya ada 14 makna. Nah, kalau para ulama salaf itu ketika mana mereka memaknai istawa, yu'minu bihi kama aradallah. Nah, jadi enggak seperti orang-orang salafi istawa bermakna istiqrar, duduk dan menetap. Nah, ini cara kita menghujah Wahabi. Oke. Orang-orang Wahabi kan mengatakan di mana Allah? Allah itu istawa al-arsy. Kemudian mereka memahami istawa al-arsy itu dengan duduk bertempat di atas arsy. Wah. Kalau kita baca misalnya kitab Ibnu Taimiyah, kita baca kitab Ibnu Taimiyah itu, Ibnu Taimiyah mengatakan tatkala Allah ingin duduk di atas arsy, maka terdengarlah suara bunyi kursi kertak. Wah, jadi rupanya kursi Tuhan kayu rupanya. Terdengar keretak itu suara bunyi kursi ketika mana Allah duduk. Wah, itu. Terus kalau kita sandingkan misalkan dengan hadis riwayat Muslim, hadis nuzul. Ketika sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun sama dunia pada langit pada langit dunia. Kata orang-orang Wahabi nih, Allah turun ke langit dunia bizatihi, dengan zatnya. Memang zat Allah itu turun. Jadi ketika mana Allah turun ke langit ke dunia, arsy kosong. Arsy kosong sebentar aja, sepertiga malam terakhir. Arsy kosong, Allah turun nangkring ke langit dunia. Dengar, mau ijabah doa. Doa-doa kaum muslimin itu kan diijabah. Oke lah. Nah, cara membantahnya pakai dalil akli. Begini. Kalau sekarang kan kita menggunakan fasilitas Zoom. Kalau misalkan di Indonesia jam 2 siang, karena saya di Kalsel berarti saya pakai GMT plus 8. Jam 2 siang, maka di Washington DC itu jam 2 subuh. Karena selisih Kalimantan Selatan dengan Washington itu 12 jam. Berarti kalau teman-teman di Pulau Jawa GMT plus 7 berarti 11 jam selisihnya. Oke.
Nah, kalau kita di sini jam 2 siang, berarti di sana di Amerika di Washington DC karena selisihnya itu 12 jam, maka jam 2 subuh di sana ya, sepertiga malam terakhir. Nah, tiba-tiba Wahabi Indonesia dengan Wahabi Amerika sedang mengadakan Zoom seperti ini. Tiba-tiba orang Wahabi Indonesia tanya, Wahabi Amerika, sekarang Allah Ta'ala berada di mana? Karena di Amerika itu jam 2 subuh, jam 2 sepertiga malam terakhir, maka Wahabi Amerika langsung mengatakan, Allah sekarang sedang berada di langit dunia. Karena jam 2 subuh. Nah, orang Indonesia nggak setuju sama kesimpulan Wahabi Amerika. Kenapa? Karena waktu di Indonesia saat ini jam 2 siang. Kata orang Wahabi Indonesia, sekarang Allah istawa al-arsh. Berada di atas arash. Jadi kata orang Indonesia, Allah di arash. Kata orang Amerika, Allah di langit dunia. Wah, itu debat tuh sampai ampok tuh. Sampai ampok tuh Wahabi Indonesia sama Wahabi Amerika nggak kelar-kelar tuh debatnya, ya kan? Nah, inilah etikat bid'ah, pasti mereka akan menghasilkan tanakut, ya kontradiksi di antara mereka. Jadi gampang lah. Saya pernah buat postingan seperti itu, akhirnya Wahabi bilang, kamu jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, itu kan kali. Masa kita dituduh menyamakan Allah dengan makhluk? Nah, itu, tapi ada juga kemudian orang-orang Wahabi mengatakan Allah tidak bertempat. Kami tidak mengatakan Allah bertempat, tapi Allah di atas arash. Ya, ini kan bingung. Mereka mengatakan Allah tidak bertempat, tapi di sisi lain mereka mengatakan Allah di atas arash. Sementara di atas itu kan keterangan tempat. Dalam bahasa Arab disebutkan dorop makan, keterangan tempat. Ini kontradiktif. Ini sama seperti orang ateis bilang demi Tuhan saya ateis. Nah, itu. Dia ateis itu kan tidak bertuhan, tapi dia ngomong demi Tuhan saya ateis. Itu kalimat yang kontradiktif. Ya kan? Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah lah. Ini merintis. Jadi ya maklum lah. Mulai juga agak lambat kan. Tapi mungkin teman-teman nanti kita akan setting ulang ya. Nggak usah jam 8, mungkin jam setengah 9 di sini. Kalau jam setengah 8 itu kira-kira sudah selesai Isya ya Pak ya. Di daerah karena kita kan perbedaan waktu ini. Saya di Kalimantan Selatan memang sudah selesai. Jadi saya menyesuaikan kepada teman-teman yang lain. Nanti kita akan setel waktu ulang lah. Dan kalau bisa nanti kita akan buat grup ya. Nantilah kita akan rancang. Baik. Pemahaman yang salah tentang sunnah dan bid'ah ini, karena mereka sudah salah gitu ya dalam memahami sunnah dan bid'ah, telah menyebabkan orang-orang Wahabi itu mudah sekali menyesatkan, memusyrikan, mengkafirkan, dan membid'ahkan terhadap muslim yang lain. Jelas, ini kelakuan Wahabi. Ya, kelakuan Wahabi. Jadi aneh itu ya, orang muslim itu dimusuhi. Gitu. Jadi saya tidak pernah ya. Saya tidak, mungkin iya ada, tapi saya tidak pernah orang Wahabi mendengar orang Wahabi itu begitu ekstrim misalkan memusuhi atau menyerang para pemabuk, itu nggak pernah. Padahal jelas itu maksiat. Atau orang-orang yang berzina di mana itu tempat-tempat prostitusi, nggak pernah saya. Memang mereka ada menyampaikan, cuman maksud saya secara ekstrim, secara apa ya, secara semangat gitu loh, menyatakan bahwa itu sebagai satu maksiat, sebagai satu kemungkaran. Ya mereka mengatakan itu maksiat, tapi begitu tahlilan, yasinan, wah semangat sekali mereka itu. Aneh juga orang baca yasin, dia kepanasan. Itu kayak iblis aja itu, mirip. Nah. Jadi ya kita tidak pernah mendengar misalnya orang Wahabi itu dengan kerasnya memusuhi orang-orang yang mabuk misalkan ya, minum-minuman keras ya. Dia tidak pernah. Tapi kalau yasinan, tahlilan, ziarah kubur, ngambil berkah, luar biasa. Dengan dengan garangnya mereka itu menyesatkan kita, membid'ahkan kita, menyalah-nyalahkan kita dan sebagainya. Baik. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak kepada hal yang sama, maka kita harus memahami sunnah dan bid'ah itu secara benar. Ahlus sunnah memang meyakini bid'ah itu ada.
Kita Ahlussunnah wal Jamaah pun percaya bahwa yang namanya bid'ah itu ada. Tapi pemahaman kita akan bid'ah itu berbeda dengan Wahabi. Itu juga persoalannya. Kita bukan berarti mengatakan bid'ah itu tidak ada sama enggak. Ada bid'ah. Wahabi itu ajaran bid'ah. Nah, oleh karena itu, maka kita harus melihat penjelasan sunnah bid'ah ini ya menurut penjelasan para ulama, bukan berdasarkan penafsiran akal dan hawa nafsu kita sendiri. Ini satu poin yang penting dalam memahami agama, ya kita harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Jangan sampai kita mengikuti pemahaman kita sendiri. Nah, itu tidak boleh. Ya, saya tidak tahu kalau sekarang ini sudah mulai merebak nih. Ada orang-orang yang bahkan dulu ketika saya kuliah itu sampai ada satu komunitas di masjid itu, mereka baca Quran terjemah. Bayangkan mahasiswa, bukan mahasiswa agama, saya pun juga tidak kuliah agama, saya kuliah ekonomi. Nah, tapi alhamdulillah kita ngaji dengan para ulama ya istifadah. Nah, saya kuliah dulu, ada waktu itu saya melihat ada satu komunitas. Dia kuliah apa ya? Pokoknya kuliah umum lah, tidak kuliah agama. Itu tiba-tiba baca Quran terjemah. Baca Quran terjemah si mahasiswa ini. Kemudian dia tafsirkan seenaknya saja. Oh, gitu. Misalkan dia membaca misalkan ayat apa misalkan membaca ayat ya misalkan ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun alim. Nah, Allah Ta'ala tutup hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Itu kan terjemah tuh. Lalu si mahasiswa ini yang tentu tidak menguasai ilmu alat, ilmu musarab, lugat, mantik, balaghah, tasyrif, dan sebagainya. Ya seenak aja ya, wah dari ayat ini dapat kita simpulkan begini. Waduh. Ya, maka akhirnya melahirkan bibit-bibit yang radikalisme. Radikal, luar biasa, keras. Ya. Nah, alhamdulillah, qadarullah saya ya meskipun saya tidak berkuliah agama, saya mengaji. Allah Ta'ala menggerakkan hati saya untuk mengaji, membawa kitab ke guru-guru, ke ulama-ulama. Nah, sehingga saya tidak terpengaruh lah dengan hal-hal seperti itu. Baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan kepada kita dalam memahami agama ini. Jangan kita menafsirkan dengan akal kita sendiri, tetapi kita harus menafsirkan agama ini berdasarkan pemahaman para ulama. Seperti disebutkan Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, maksud para ulama, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita nggak tahu tentang persoalan agama, kita tidak diperintahkan untuk membuka, membolak-balik Quran dan hadis dengan sendirinya. Tapi kita disuruh bertanya kepada para ulama. Nah, maka supaya kita tidak tersesat, kita harus bertanya kepada para ulama dan memohon petunjuk, bimbingan, arahan daripada para. Karena Al-Quran menyuruh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya, para ulama. Jika kamu tidak tahu masalah agama, saya pun sampai sekarang, masya Allah, saya punya guru. Saya masih bertanya kepada guru saya. Saya berani membacakan kitab Ahlul Bid'ah Hasanah ini karena dulu saya ngaji. Saya belajar kitab ini dengan Habib ya Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Nah, itu kan. Dengan guru saya juga Ustaz Engku Ahmad Fazil. Jadi nggak sembarangan ya. Ya kalau mereka itu membaca kitab, baca aja, enggak tidak ada ini ya, tidak ada berguru gitu loh. Bahkan itu tadi seperti teman saya di kampus itu saya ceritakan itu baca tafsir loh. Baca Quran jemah. Bukan kalau tafsir mungkin ada penjelasan juga. Ini Quran terjemah banget. Dibaca dia menjelaskan dari ayat ini ikhwanu fillah,
dapat diambil kesimpulan bla 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 bla. Kesimpulan menurut dia. Dia tahu nggak ayat itu mansukh? Dia tahu nggak asbabul wurud, apa asbabun nuzul daripada ayat tersebut? Nah, ini kan maka akhirnya coba kalau kita tafsirkan Quran secara zahir ya. Misalnya ada ayat begini. Wa man syaa falyu'min. Begitu ya. Mohon maaf nih, koreksi saya kalau saya salah. Wa man syaa falyu'min, ya wa man syaa falyakfur. Siapa yang hendak mukmin silahkan mukmin. Siapa yang hendak kafir silahkan kafir. Nah, itu kalau diterjemahkan secara tekstual ya sudah. Oh, berarti Allah memberikan kebebasan kepada kita, mau mukmin, kafir, doa. Terserah kita. Ya enggak begitu. Kan ini kan akibat dari cara kita memahami teks secara literally, secara tekstual. Ini menyebabkan kita terjerumus, terjerembab ke dalam pemahaman yang salah. Man sya'afal mukmin, siapa yang berkehendak mukmin silahkan. Siapa yang berkehendak kafir silahkan. Jadi terserah saya dong. Saya mau mukmin ya saya mau kafir ya terserah saya. Begitu. Wah, ini bahaya ini. Jadi harus ada panduan daripada para ulama, para fuqaha, para mufasir di dalam mentafsirkan Al-Quran sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, itu pembahasan bid'ah. Arti bid'ah secara bahasa. Jadi kalau kita mengkaji ilmu apapun ya, ilmu tauhid, fikih, tasawuf atau apapun, itu biasanya diawali dengan ta'rif, definisi. Nah, kalau kita mengkaji tentang bid'ah, maka kita harus memahami dulu definisi bid'ah itu apa. Ya, pengertian bid'ah itu apa. Arti bid'ah secara bahasa. Ini dikutip ya, dituliskan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradatul Quran Al-Karim yang diterbitkan cetakan Darul Qalam di Damaskus. Beliau mengatakan bid'ah itu adalah penciptaan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Namanya adalah bid'ah. Jadi penciptaan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ya misalkan seperti kita malam hari ini mengaji, mempelajari agama melewati Zoom. Dulu tidak ada. Ya kan di zaman Rasulullah tidak ada. Sebelumnya tanpa ada contoh. Kemudian kita mengerjakan, maka secara bahasa itu artinya adalah bid'ah. Nah, orang Wahabi mengatakan itu bukan bid'ah. Bid'ah menurut para ulama. Jadi itu adalah bid'ah. Oke, kita lanjutkan dalam waktu 10 menit lagi. Nanti setelah 10 menit nanti kita akan ada tanya jawab. Nanti kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya nanti saya akan mungkin jawab pada pertemuan yang akan datang. Baik. Itu menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Yang kedua, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, juz 15 halaman 173 beliau mengatakan bid'ah itu adalah segala sesuatu secara bahasa. Secara bahasa, bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Tuh kan? Orang Wahabi. Nah, ini saya gatal lagi nih. Saya gatal lagi nih. Orang Wahabi itu ketika kita hujah mereka dengan dalil bid'ah hasanah, yaitu perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ni'matil bid'atu hadhihi. Kan Sayyidina Umar ketika sholat tarawih ya, beliau mengomentari ni'matil bid'atu hadhihi. Sepaling baik bid'ah adalah ini, sholat tarawih maksudnya. Ya kan? Nah, kata orang Wahabi, oh itu tidak bisa dijadikan dalil bid'ah. Kenapa? Karena itu adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara lugawiyah. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Nah, itu kata Wahabi.
Wahabi banggang begitu. Maka kita jawab, oke, kalau kamu katakan bid'ah itu bid'ah secara bahasa, nggak jadi masalah. Justru definisi bid'ah secara bahasa lebih luas daripada bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara bahasa apa? Segala sesuatu yang diadakan tanpa contoh sebelumnya. Berarti kalau saudara mengatakan bid'ah, apa Sayyidina Umar itu mengatakan nikmatil bid'ah atau hazihi itu sebagai bid'ah secara bahasa, iya sama saja saudara mengakui bahwa sholat tarawih itu sebelumnya tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak ada contoh sebelumnya. Nah, itu oleng lagi Wahabi itu. Nah, ya kan? Nah, kalau kita paham ta'rif bid'ah, kita digugat eh, apa sama Wahabi dengan itu bid'ah secara bahasa ya tidak jadi masalah gitu loh. Tidak jadi masalah. Baik. Itu menurut Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, lihat, bid'ah adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa contoh sebelumnya, baik itu bid'ah itu bersifat terpuji ataupun bersifat tercela. Ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani ya membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Kenapa Wahabi mengatakan semua bid'ah sesat? Nah, ini bertentangan, ya. Baik. Kemudian kamus Al-Munjid. Bid'ah ada al-bid'atu. Nah, ma'uhdisa ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh terdahulu. Nah, ma'uhdisa ala ghairi misalin sabiqin. Jadi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa contoh terdahulu. Nah, itu definisi bid'ah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lebih banyak sharing ditanya jawab. Baik, itu secara bahasa. Saya lanjutkan sedikit lagi. Adapun arti daripada bid'ah secara agama atau terminologis. Maka setelah para ulama meneliti dan mempelajari berbagai hadis yang berhubungan dengan permasalahan bid'ah, maka ya para ulama kemudian merumuskan arti bid'ah menurut syariat. Nah, ini ulama mempelajari berbagai macam hadis, berbagai macam teks hadis, Quran, hadis, ijma dan qiyas dan sebagainya. Maka para ulama itu kemudian para ulama itu kemudian merumuskan arti bid'ah itu seperti apa. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ulama salaf asli. Imam Syafi'i ulama salaf. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Wahabi mengaku salafi, pengikut salaf. Tapi bohong. Nah, tapi bohong. Kenapa? Karena ulama salaf membagi bid'ah menjadi dua. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, mahmudatun wa mazmumah. Yaitu bid'ah yang mahmudah, maksudnya bid'ah yang terpuji, dan bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Kemudian, fama wafaqa sunnatu fahuwa mahmud. Kalau bid'ah itu muwafaqat sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Kalau seandainya bid'ah itu bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Jadi jelas, Wahabi mengatakan semua bid'ah sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah, tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang dhalalah. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin silahkan mikrofonnya untuk di-unmute ya, bisa kita berdiskusi dalam kesempatan pada malam hari. Mungkin silahkan Pak Andri atau Pak Andi atau Om Zain atau Ibu Dian Eli ya, atau teman-teman yang lain, ada Oppo A15, ada ini nama saya nih Ervin Wardana ini. Baik, silahkan kawan-kawan, kita unmute dulu ya semuanya. Semua kan?
Saya mau unmute semua. Oh iyalah. Oke, silahkan. Mungkin ada yang bertanya. Oke, Pak Andi, silahkan Pak. Nyalakan kameranya. Ya, Lanjut dulu Pak Ustadz Stumat. Mas. Oke, mungkin teman-teman yang lain, Ibu Dian atau Om Zen. Om Zen. Oke ya. Mungkin ada yang di-sharing, Bapak Ibu. Jadi memang Wahabi ini pengakuannya palsu gitu ya. Mereka mengatakan pengikut salaf. Nah, oke, Om Zen, silakan Om Zen. Tadi menyalakan mic tadi Om Zen. Lanjut aja Guru, lanjut. Oke. Pak Andri, gimana Pak Andri? Ada yang mau didiskusikan? Diskusi aja sih Pak Andri, co-host kita. Oke ya. Oke, lanjut ya. Wah, lanjut semua. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti kita cukupkan dulu, tidak usah terlalu lama. Nanti kita mungkin membuat grup WhatsApp ya. Nanti saya akan sebarkan bagi teman-teman yang bergabung sehingga kami tidak beberapa kali ininya. Pak Andi Idrus, nyalakan mic kan Pak? Ya, Assalamualaikum Manu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ulun hendak bertakun ini kan. Kalau rujukannya Wahabi itu kan Ibnu Taimiyah. Betul, betul. Nah ulun pernah baca sebenarnya Ibnu Taimiyah itu istilahnya sudah balik ke aswaja bujur kah? Iya, kalau kita melihat pendapat yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Al-Haytami, itu memang ada yang meriwayatkan bahwa di akhir masa hidup Ibnu Taimiyah beliau menyatakan taubat dari akidahnya, dari akidah tajsim dan tashbih. Betul itu Pak, bujur Pak. Itu ada riwayat dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itu, ya, kita sebetulnya ketika kita berbicara Ibnu Taimiyah, kita masih mengatakan rahimahullah karena beliau di akhir hidupnya taubat, ya, taubat dari akidah tajsim. Yang jadi masalah ini adalah pengikut-pengikutnya ini. Orang-orang Wahabi yang kemudian mengikuti Ibnu Taimiyah, yang mana mereka memakai pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah sebelum Ibnu Taimiyah taubat. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka mengatakan Allah duduk di atas arasy, ya, Allah nuzul bermakna intikal itu berpindah dari atas ke bawah. Nah, ini yang menjadi kesesatannya teman-teman Salafi itu gitu loh. Karena memang mereka menisbahkan tajsim, ya, menjisimkan Allah, dan tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kan turun bermakna intikal, berpindah dari atas ke bawah, itu kan perbuatan makhluk gitu. Kalau kita turun misalkan dari lantai 2 ke lantai 1, itu turun berpindah kita dari atas ke bawah. Nah, kalau memang Wahabi itu menyamakan Allah itu nuzul bermakna intikal, dengan makna intikal itu dengan makna turun dari atas ke bawah, maka berarti Wahabi telah mentashbihkan Allah, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini masalahnya. Nah, akan itu memang Ibnu Taimiyah yang menggagas, akan tetapi di akhir hayat beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan tobat, ya, tobat, dan itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mana beliau mencatat tentang riwayat daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harani. Itu Pak Andi Idrus, jawaban dari saya, Pak. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan, akan kita buka. Cukup? Ada lagi? Oke ya, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut. Insya Allah kita cari bahan untuk bertanya. Ya, saya sambil membaca ini Pak, layar di samping saya ini kan nanti ada yang bertanya apa gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita, dan mudah-mudahan kita bisa rutinkan, kita bisa laksanakan pada
pada waktu-waktu yang akan datang, pada minggu yang akan datang. Dan ini mungkin seri pertama dulu dari pengajian kita. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang berhadir pada malam hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kehilapan. Kita pada malam hari ini adalah dalam tahap memula. Namanya saja memula, tentu ada banyak kekurangan, dan kami pun berharap sebetulnya bukan berarti kita menggurui, tetapi kita saling berbagi apa yang kita punya, ya. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita bisa mengajak teman-teman kita, keluarga kita, handai taulan kita untuk bersama-sama bergabung di sini untuk sharing lah. Kami pun juga sharing, ya. Oke, ini ada yang masuk nih, Pak Gustian. Ya, untuk bersama-sama sharing, ya, bersama-sama kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, ya, dan juga berbagi pengalaman lah, asam garam kita, ya. Selamat datang Pak Gustian. Ada yang ditanyakan Pak Gustian? Beliau baru bergabung. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita akhiri dulu pengajian kita. Mungkin untuk jadwal selanjutnya kita bisa kita bisa buat penjadwalan ulang. Mungkin saya kira kalau kita mulai jam 8 malam, mungkin bagi teman-teman yang ada di daerah lain mungkin agak terlalu cepat, ya. Kalau kita di Kalimantan Selatan jam 8 malam atau jam 17 jam 19 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam itu kita sudah selesai Isya, ya, karena Isya kita 7:30, tapi mungkin ada teman-teman di daerah lain yang bergabung yang mungkin Isyanya agak lambat. Jadi kalau teman-teman di daerah timur sih nggak masalah, ya, karena mereka lebih dulu daripada kita waktunya. Tapi di daerah barat nanti kita akan sesuaikan, mungkin jam-jam 8:30 atau jam 9 kurang lah kita akan mulai. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak saudara-saudara sekalian. Saya memohon maaf atas segala kekhilapan. Marilah sudilah kiranya Bapak-bapak, Ibu-ibu mengaminkan doa saya. Semoga saja ada keberkahan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andri. Waalaikumsalam.